Salam, selamat pagi bersama saya Pendeta Esentan. Pagi ini saya mau bawa satu renungan dengan tema kaya tapi bodoh. Saudara, pertanyaannya, apakah ada orang kaya tapi bodoh? Ada, saudara. Di dalam firman Tuhan, Lukas yang ke-12 ayat 13 sampai 21. Apa yang ditulis oleh Injil Lukas ini? Saya akan bacakan ya. Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat ke-14. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Bersama ini. Yang ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpama, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17. Ia bertanya ke dalam hatinya, "Apakah yang harus kamu perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Ayat 18. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak rumbukku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku." Ayat ke-19, sesudah itu aku berkata kepadanya, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat ke-20, perhatian baik-baik. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Ayat ke-20, dengar baik-baik. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya baca firman ini, ternyata orang kaya itu bodoh. Dia memikir bahwa apa yang dia ada, tanahnya yang dia simpan, dia mohon untuk dibangun, untuk taruh tempat sebanyak mungkin yang dia bisa simpan untuk makan dan minum bersenang-senang. Tapi Yesus berkata lain. Apa yang kamu simpan untuk apa? Pada malam itu juga nyawamu akan diambil. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, ternyata Tuhan menyebut orang kaya itu bodoh. Mengapa Tuhan menyebut orang kaya itu bodoh? Pertama, orang kaya itu hidupnya tergantung daripada hartanya. Saudara juga tahu itu. Untuk apa harta banyak kalau hari ini nyawanya melayang? Artinya nyawanya tidak ada lagi. Saya dengan pribadi saya menyaksikan banyak sekali orang-orang yang saya doain. Kaya sekali. Tetapi dia tidur di ranjang koma, tidak bisa buat apa-apa. Punya properti yang banyak sekali, punya hotel yang banyak sekali. Sudah 2 tahun saya doa orang tersebut, tetap tidak sadar keadaan koma, di ranjang, dan tidak bisa buat apapun. Tiap hari ya, makanannya dimasuk dari lewat leher, kemudian ya dijaga suster, gak bisa buat apa-apa. Itu yang dimaksud Tuhan. Kalau kaya,
Tuhan berikan kita kaya, itu adalah berkat. Tapi kita harus tahu, itu adalah titipan Tuhan. Harus kita gunakan untuk Tuhan. Di dalam sesi ini, saya sebagai pendeta 16 tahun, saya mengembalakan, saya menyampaikan Injil. Sulit sekali orang melakukan itu. Sangat sulit. Nah saudara, karena orang yang kaya itu biasanya itu miskin di hadapan Tuhan. Yang dimaksud Tuhan, kita harus kaya di hadapan Tuhan, bukan miskin di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan artinya, kalau orang kaya di hadapan Tuhan bukan diukur dengan benda, bukan diukur dengan berapa banyak properti yang dia ada, tetapi diukur dengan satu, kebahagiaan. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Tuhan Yesus mau saudara-saudari hidup dengan kebahagiaan. Bini bahagia, suami istri bahagia, keluarga bahagia. Itulah kebahagiaan yang Tuhan selalu menyertai dan memberikan berkat kepada saudara-saudara selalu hidup dalam keluarga yang bahagia. Untuk apa? Harta berlimpah, properti berlimpah, tetapi tidak bahagia. Saya pernah ikut satu meeting dengan seorang yang memiliki properti yang terbesar di Jakarta. Mempunyai 38 apartemen di Jakarta. Tapi ketika kita meeting habis selesai, kita mau makan. Semua makan ayam goreng, steak dan lain-lainnya. Dia makan dengan bubur, ya, dengan kecap asin. Hanya melihat kita makan. Dia nggak bisa nikmati makan. Kemudian pulang semua ketawa-ketawa bawa mobil. Ketawa-ketawa bawa mobil dan jalan-jalan senang-senang. Dia pulang jalan sendiri. Dia kaya, tapi dia nggak punya keluarga yang merespek dia. Dia nggak punya orang-orang yang mengasihi dia. Dia semua hidup dengan sendirian. Akhirnya dia mati sendirian. Semua udah milik orang lain. Banyak cerita selama saya melayani 16 tahun. Saya lihat orang kaya. Ada satu lagi yang saya kenal orang kaya. Di daerah tempat saya nggak ada jauh. Waduh kaya, suaminya pelit yang minta ampun. Istrinya, anak mau beli sesuatu, gak boleh. Semua dihitung. Sangat pelit. Akhirnya, karena sangat pelit, akhirnya dia sakit dan mati. Setelah dia meninggal, istrinya langsung foya-foya. Anaknya langsung foya-foya. Sudah terlalu lama mereka hidup dengan ketidak bisa menikmati kekayaan mereka. Akhirnya untuk apa? Pelit. Semua tidak bisa menikmatinya. Yang dimaksud oleh Tuhan, kekayaan itu tidak bisa memberi kehidupan dan kematian. Kekayaan tidak bisa memberi kamu mau hidup, mau mati, gak bisa. Mati mungkin bisa ya, kalau mati sendiri. Tetapi kekayaan tidak bisa memberikan kehidupan. Dan kekayaan tidak bisa memberi keselamatan. Keselamatan harus diberikan oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua diberikan Tuhan. Bagaimana saudara menjadi kaya di hadapan Tuhan? Saudara, yang saya maksud adalah kita atau saudara harus memiliki harta surgawi. Harta surgawi itulah yang dalam hidup kita harus benar-benar menambung, mendapat upah yang tahu di surga. Karena kelak kita akan berhadapan dengan Tuhan. Cepat atau lambat. Maka di kitab Filipi 3 ayat 8 saya bacakan ya. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu
dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lebih baik kita memperoleh Kristus. Karena semua apapun yang kita cari, harus kita punya hati dan segaranya harus di dalam Kristus. Karena mengumpul harta di surga, itulah adalah harta yang kekal. Harta yang mulia. Selama kita diberi kesempatan untuk hidup, selama kita dipercayai dalam untuk barang-barang, properti, apapun milik Tuhan, yang titip kepada saudara, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga saudara selalu hidup penuh dengan damai, bahagia, sukacita. Bukan seperti orang kaya yang bodoh itu. Maka saudara, ini kesempatan buat kita untuk benar-benar gunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esentan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.